Shalom, datang dan saksikanlah Ekumene Choir Concert, konser paduan suara mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta yang akan diadakan pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 6 sore bertempat di Function Hall Mall Arta Gading lantai 5 dengan tema Dwi Pantara. Konser ini merupakan konser penerimaan anggota baru Ekumene Choir yang akan berkolaborasi dengan anggota lama. Jangan lupa catat tanggalnya dan pastikan Anda hadir pada tanggal tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara, kita memasuki Abam episode 668 dari wanita usia 27 tahun sudah menikah. Salam Om Erat, saya seorang ibu muda dengan anak berusia 8 bulan. Saya rindu mengikuti doa pagi Om, namun setiap harinya jam tidur saya sekitar jam 12 atau jam 1 subuh. Pernah saya coba untuk mengikuti doa pagi, namun besoknya langsung sakit Om. Apa boleh siaran ulang doa pagi di-upload dalam full versi dari pujian penyembahan dan renungan Om, agar saya bisa doa pagi dengan mendengar siaran ulang tersebut di jam ketika saya bangun Om. Yang pertama, kamu bisa mengikuti doa hari Jumat dan hari doa yang lain. Ya. Yang kedua, komitmen kami doa pagi tidak bisa diputar ulang karena komitmen kami itu doa itu real time. Doa pagi kami bukan rekaman, bukan tapping, tapi real time. Kau bisa mengikuti doa hari Jumat atau doa Jumat yang disiarkan ulang bisa dipakai untuk fasilitas kamu doa. Ada doa hari Jumat banyak. Ya, tapi doa pagi tidak bisa. Nah, anakmu masih kecil ya, sementara belum bisa. Nanti kalau anakmu sudah besar, kamu akan bisa berdoa bersama kami ya. Sementara doa pribadi itu bisa. Atau kalau bisa tidur sekali-kali jam 11, jam 10, toh kamu bisa doa pagi. Atau kamu doa pagi, setelah itu tidur lagi. Oke. Jangan mengalah dengan keadaan, kalahkan keadaan dengan tekad yang kuat. Kalau fisikmu baik, kamu ikut doa pagi, tidak akan sakit. Oke, Tuhan memberkati. Dari pria usia 39 tahun sudah menikah di Singapura. Salam Pastor Erastus. Istri saya selingkuh dengan laki-laki yang sudah beristri sudah sejak 8 bulan. Lalu istri menggugat cerai saya karena ingin hidup bersama selingkuhannya. Saya dengan terpaksa menandatangani surat perceraiannya karena jika tidak juga tetap akan dimasukkan ke pengadilan dan malah akan membuat semuanya makin hancur, baik hubungan kedua pihak dan biaya. Memang di dalam hidup pernikahan kami tidak semuanya berjalan baik. Saya juga banyak melakukan kesalahan seperti suka berkata kasar, kurang menghargai istri, dan jika ribut suka berkata cerai. Meskipun tidak ada niatan, cuma hanya ingin istri takut lalu berubah. Sebentar sebelum saya baca terus, ini pelajaran buat yang lain. Jangan berkata kasar kepada pasanganmu, sampai dia tidak merasa mendapatkan keteduhan dan sangat mudah lari kepada pria lain. Ya. Ini perhatikan, baik untuk pria maupun wanita. Ada pria-pria yang kasar, sembarangan, berkata-kata kepada istri, pelit, tidak memberikan uang belanja yang pantas, tapi malam hari mengajak tidur bersama. Ini menyiksa istri. Akhirnya istri tidak memberikan pelayanan yang tulus.
Karena suami tidak memberikan kasih yang tulus. Kalau suatu hari istri melakukan kesalahan seperti yang dikemukakan di tulisan ini, itu suami telah mengambil peran dalam kesalahan tersebut. Atau sebaliknya, ya, istri yang tidak melayani suami dengan baik, akhirnya suami melakukan kesalahan seperti perselingkuhan, istri memiliki peran dalam kesalahan itu. Tetapi ucapan saya jangan dipakai senjata pria-pria dengan berkata, karena istri tidak melayani dengan baik. Istri tidak melayani dengan baik pun, pria maupun wanita ya sebaliknya, tetap takut akan Allah. Oke. Saya teruskan pembacaannya. Selama pernikahan 10 tahun, karena hal ini istri saya tidak merasa bahagia dan dia menemukan seorang laki-laki lalu selingkuh dengan dia, meskipun laki-laki itu juga sudah mempunyai istri. Laki-laki ini berjanji untuk menceraikan istrinya juga lalu menikahi istri saya. Dalam hubungan selingkuh ini istri saya pernah hamil anak laki-laki. Saya betul-betul sudah nggak ada jalan keluar lagi selain mengikuti kemauan dari istri saya untuk bercerai. Saya sudah menandatangani suratnya minggu lalu, ya mungkin sudah terlambat juga untuk berkonsultasi dengan pastor. Tetapi di dalam hati saya masih ingin istri saya sadar, lalu membatalkan gugatan dia dan kembali ke dalam pernikahan kami. Dia selalu bilang dengan saya bahwa cintanya dengan laki-laki selingkuhannya adalah cinta yang sangat luar biasa yang dia tidak pernah temukan sebelumnya. Bahkan teman-teman, famili dan lain-lain sudah menasihati istri, tapi istri tetap bilang bahwa kita semua tidak bisa paham cinta di antara mereka. Oke. Yang kamu lakukan sekarang ini berubah. Karaktermu kamu rubah, watakmu kamu rubah, ya. Kamu masih usia 39 tahun, masih ada masa depan. Bertobat sungguh-sungguh. Kami akan bimbing Anda. Jangan memikirkan wanita lain atau menikah lagi. Jika istri ini bisa kembali, puji Tuhan. Ya, itu saja nasihat saya. Fokus saja ke langit baru, bumi baru, fokus saja kepada Tuhan. Amin. Dari wanita usia 49 tahun, menanyakan mengenai ratapan pasal 3 ayat 1 sampai 33. Waduh. Ini kalau dikhotbahkan bisa 3 hari 3 malam juga belum selesai. Tapi saya tahu bagaimana menjawabnya. Kitab ratapan ini adalah kitab yang ditulis oleh Yeremia atau kitab pada zaman Yeremia ketika bangsa Israel diambang kehancurannya. Israel bagian selatan yang hancur tahun 586 sebelum Masehi. Yeremia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kondisi bangsa pada waktu itu. Kondisi bangsa yang betul-betul dalam keadaan yang terpuruk. Dan Tuhan akan menghancurkan umat pilihannya sendiri, menawan raja-rajanya, membuang masyarakatnya. Tetapi Tuhan memberikan janji bahwa suatu hari Tuhan akan memulihkan Israel. Saya kira itu saja yang dapat saya kemukakan. Ya, mungkin ada pesan Tuhan di balik itu bagi ibu ini. Ya, bahwa Israel karena kejahatannya dihukum Tuhan. Tapi di dalam penghukuman tersebut Tuhan masih mencintai bangsa Israel. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tetap selalu baru setiap hari. Karena Tuhan mengasihi umatnya. Walaupun Tuhan memukul, Tuhan juga yang membebat atau menyembuhkan. Tuhan menolong. Amin. Dari wanita usia 21 tahun, Pak, saya ingin bertanya terkait dengan hubungan pacaran saya saat ini. Saya sedang berpacaran dengan seorang pelayan Tuhan sebagai pelayan misi selama 5 tahun lebih.
Saya dan pacar saya sudah melakukan hubungan suami istri. Meskipun begitu, kami tetap berkomitmen untuk tetap setia dan punya keinginan besar untuk dapat melayani bersama-sama setelah kami menikah. Kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan adalah dosa. Saat ini kami sudah memiliki tekad untuk menikah. Namun orang tua saya tidak mengizinkan kami menikah dengan alasan pacar saya dari keluarga yang kurang mampu. Lalu seorang pelayan yang penghasilannya tidak besar. Karena tidak diizinkan oleh orang tua saya, pacar saya berniat untuk mengakhiri hubungan kami. Apa yang seharusnya saya lakukan? Saya harus mengatakan pacarmu jahat. Dia mau memutuskan hubungan itu karena dia sudah menikmati madumu. Dan itu jahat. Pacarmu mau memutuskan itu bukan karena orang tuamu melarang. Tapi karena dia sudah menikmati kenikmatan dari tubuhmu. Dan ini ada kecenderungan laki-laki tidak lagi mencintai secara utuh wanita yang sudah ditiduri. Kamu bodoh. Kenapa kamu memberikan tubuhmu kepadanya padahal kamu belum menikah? Mungkin pacarmu lebih tua beberapa tahun. Nanti kalau dia jadi pendeta, dia tidak akan jadi pendeta yang baik. Karena kondisi sudah begini, kamu ya sudah. Kamu masih punya masa depan ketemu dengan pria lain yang bisa lebih baik dari pacarmu ini. Tetapi kamu bisa sampaikan ke dia ucapan saya ini, ucapan Pak Erastus pendeta senior. Kalau dia mencintai kamu, dia tidak akan berniat mengakhiri hubungan kamu walaupun orang tua kamu melarang. Dia akan diam, dia akan berdoa, dia akan tetap berusaha bagaimana menikah dengan kamu. Tapi kalau berniat mengakhiri hubungan, dia jahat dan dia tidak setia. Kecuali setelah mendengar ucapan saya, dia sadar, lalu dia berubah. Pria ini tidak baik. Saya tidak peduli dia pendeta atau apa. Pria ini tidak baik. Dia pria yang tidak bertanggung jawab. Kalau dia bertanggung jawab, dia tidak akan meniduri kamu. Saya juga pelayan Tuhan, bukan membanding-bandingkan. Saya juga waktu muda pacaran 8 tahun. Tapi saya menjaga kesucian kegadisan wanita yang jadi pacar saya, yang sekarang jadi istri saya. 8 tahun punya kesempatan banyak untuk melakukan hubungan seks. Tapi demi Tuhan, pacar saya waktu itu yang sekarang jadi istri saya tetap gadis sampai pernikahan. Ya, oke. Saya jadi marah membaca ini, ya, marah. Kalau saya bayangkan kamu anak saya, waduh, marah sekali. Sekarang pun saya marah. Oke nak, kalaupun kamu putus dengan dia jangan sesali, karena ini juga sudah menjadi resiko kamu. Mungkin tidak setujunya selain dia orang miskin atau mungkin juga beda suku. Oke, Tuhan memberkati kamu, Tuhan lindungi kamu, ikut Om Eras terus ya. Di Truth ID dan doa bersama. Tuhan berkati. Wanita usia 55 tahun sekarang sudah menikah, pengusaha di Maumere NTT, 4 anak. Salam Pak Eras, dari awal pernikahan saya sudah bermasalah karena suami selingkuh. Saya menikah tahun 1996, di dalam pernikahan kami suami banyak ulah, kasar dan jahat sekali. Hasil usaha semua saya yang kerja, dia tidak memberi nafkah saya dan anak-anak. Dan pernah suami meninggalkan saya dan anak-anak selama 7 tahun. Selama ini dia usaha apapun tidak pernah berhasil. Dan sekarang dia kembali, hanya tubuhnya dan hatinya tak ada untuk saya dan anak-anak. Sifat dan kelakuannya tidak berubah. Egoisnya tinggi, mau kemana-mana tidak pernah memberitahu. Dan kalau ditelepon tak pernah mau diangkat. Saya sudah capek menghadapi suami saya. Jadi apa yang harus saya lakukan?
mengajukan gugatan cerai atau tetap bertahan. Secara de facto, secara kenyataan kamu sudah cerai, Bu, dengan pria ini. Selama bapak ini di rumah, anakmu melihat potret, figur, profil pria yang tidak baik dan merusak. Lebih baik memang dia tidak di rumah daripada di rumah, tetapi malah memberikan contoh teladan yang buruk. Yang kamu lakukan, Bu, diam dulu, jangan melakukan gugatan cerai. Anak-anak dan ibu harus bersatu. Nanti suatu saat akan ada tindakan Tuhan terhadap suamimu ini. Jadi jangan Anda berpikir, jangan ibu berpikir bahwa ini akan berlangsung terus begini. Tidak. Sebentar Tuhan akan bertindak. Jadi ibu siap-siap saja menghadapi keadaan di mana suamimu akan dihajar Tuhan. Saya tidak mengharapkan, tetapi pasti akan terjadi. Ibu dan anak-anak bertumbuh terus dalam kebenaran. Lalu kalimat ini penting, jangan memberi seperak pun uang untuk suamimu. Dia mau marah, dia mau apa, dia mau pergi. Kalau dia pergi sekali lagi, anggaplah dia tidak akan pernah pulang. Ya, jangan memberi uang seperak pun kepada suami. Kalau mau makan, makan. Kalau uang tidak sama sekali. Dan bersiap kehilangan pria seperti ini. Karena ibu usia udah 55 tahun, dia juga sekitar ini bahkan bisa lebih tua. Sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Suamimu bukan hanya egois, tapi tidak punya tujuan hidup sama sekali. Ia tidak bisa fokus dalam satu pekerjaan. Karena pikirannya hanya seks dan kenikmatan hidup tanpa kerja keras. Ini manusia yang gagal. Oke, itu saja. Dari pria usia 29 tahun, Pak Gembala Erastus izin tanya, saya sudah menerima baptisan Roh Kudus. Ini pria usia 29 tahun, lajang dari Pati, Jawa Tengah. Sudah menerima baptisan Roh Kudus. Namun saat ini masih kadang sadar dan tidak sadar melakukan yang mencoreng wajah Yesus seperti masturbasi, melakukan hubungan seks di luar nikah atau hubungan intim. Memang ketika selesai melakukan itu hatiku berdebar kencang dan seperti ada suara di hati, di telinga berkata, bertobatlah. Janganlah murka Allah menimpamu di hidupmu. Seketika aku berdoa sambil menangis dan memohon ampun atas perbuatanku. Tapi seminggu, sebulan atau 3 hari kemudian melakukan hal itu lagi. Sebenarnya saya capek melakukan hal dosa. Apakah saya tetap diampuni Tuhan Yesus? Kesalahanku adalah aku mudah tergoda dengan keinginan daging. Padahal sudah berpuasa juga merendahkan diri di depan Tuhan. Dan rajin mendengarkan firman Pak Gembala. Mohon solusinya Pak, apa yang harus aku perbuat? Aku begitu muak dengan terus-menerus melakukan dosa. Terlebih lagi aku hidup dalam iman, namun mudah goyah akan keinginan daging. Begini nak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu mewarisi gen buruk dari keluarga kamu. Ya, kamu mewarisi gen buruk, ya, gen buruk terkait dengan seksualitas. Tetapi puji Tuhan kamu memiliki nurani yang baik, di mana kau bisa menyadari dosa kesalahanmu. Dan setiap kali kamu menyadari, kamu sakit, kamu merasa luka akibat dosamu. Dan ini merupakan gejala di mana kamu akan dipulihkan Tuhan, atau gejala kamu akan menjadi orang Kristen atau anak Allah yang baik. Jadi sekarang yang kamu lakukan, jangan nonton film apapun yang bisa membangkitkan libido, punya jam doa pribadi, doa pagi bersama saya, dengarkan khotbah sebanyak-banyaknya. Dan perkuat tekadmu tidak melakukan dosa yang sama. Untuk itu kamu buat jadwal hidup, roster harian, pagi bangun, siang kerja, lalu bikin apa, tingkatkan atau maksimalkan potensi dirimu, kembangkan bakatmu. Jangan memberi waktu untuk
hal yang tidak perlu seperti nonton film porno atau pergi ke tempat-tempat yang Tuhan tidak kehendaki. Ya, ini penting sekali. Miliki tujuan hidup, kekekalan sudah pasti. Lalu kamu punya program bagaimana menguasai bidang tertentu, bagaimana membuka warung dan lain sebagainya. Dan milikilah jadwal harian yang itu akan menutup pintu atau lebih menutup pintu berbuat dosa. Lakukan ini, kamu akan menang. Amin. Pria usia 23 tahun, kurir PT Pos Indonesia. Salam, maaf saya mau bertanya, Yesus itu sebenarnya ciptaan atau bukan ciptaan? Ini yang menjadi perdebatan dalam dunia teologi. Saran saya, jangan perdebatkan soal ciptaan atau bukan ciptaan. Ini membuat pikiran kacau. Yang penting ketika Yesus lahir, dia menjadi manusia 100% yang dalam segala hal disamakan dengan kita, agar bisa memikul dosa kita dan menjadi teladan contoh bagaimana hidup sesuai kehendak Allah. Itu saja. Mau ciptaan mau bukan tidak masalah. Yang penting Yesus menjadi manusia 100% yang bisa memikul dosa manusia. Kalau Yesus tidak menjadi manusia 100%, dia manusia lain yang tidak bisa menjadi teladan atau contoh kita. Saya kira itu yang paling prinsip. Jangan debat teologi yang akhirnya membuat orang mumet dan tidak bertumbuh dalam kesucian. Oke, cukup. Wanita usia 44 tahun sudah menikah, Semarang, Jawa Tengah. Salam, saya ikuti doa pagi Pak Eras. Ada gangguan di fisik saya. Kadang panas, kadang dingin, keluar keringat. Jika sedang tertekan dan perasaan yang misteri, tidak karuan, melanda saya bisa setiap saat. Apakah yang sedang saya alami ini? Mohon doa pelepasan. Terima kasih. Wow. Tuhan tolong wanita ini. Bapak kirim malaikat untuk melepaskan wanita ini dari ikatan kuasa gelap. Lewat proses cepat atau lambat wanita ini Bapak bebaskan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dari pria usia 32 tahun, Lajang, Toraja, Sulawesi Selatan. Salam Bapak rohaniku, apakah semua orang yang beragama Kristen terpanggil menjadi umat pilihan atau hanya mendengar Injil yang benar seperti yang disampaikan Pak Eras? Semua orang Kristen itu umat pilihan yang diberi kesempatan untuk sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Tetapi apakah dia berhasil sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus tergantung individu. Jadi semua kita yang menjadi Kristen itu umat pilihan. Tetapi apakah terpilih setia sampai akhir tergantung respon individu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Amin. Dari wanita usia 21 tahun masih single. Om Eras, saya mahasiswi umur 21 tahun. Saya selama ini mengalami gangguan kecemasan pikiran. Saya ramai dan sulit untuk fokus. Pikiran buruk terus muncul dan mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Apalagi ketika bersosialisasi dengan banyak orang, saya merasa sangat gelisah. Tapi ketika itu muncul, saya berusaha menenangkan diri di kamar dan berdoa pada Tuhan. Apa saja yang menjadi kekhawatiran saya selama ini? Saya meminta solusi apa yang harus saya lakukan, Om. Ini gangguan kecemasan pikiran ya, anxiety disorder. Oke. Pasti kamu punya latar belakang mengapa keadaan seperti ini. Tentu jalan keluar satu-satunya kamu punya konselor supaya bisa dipecahkan masalahmu. Dan kamu akan ditelepon orang saya untuk dikonseling. Ya, nanti kamu akan bisa tahu apa kausalitas atau penyebab utama
kausalitas prima atau penyebab utama dari keadaanmu ini. Dan kamu akan dibimbing. Tidak cukup dengan jawaban saya. Kamu perlu bimbingan khusus. Oke, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 38 tahun sudah menikah, Palembang, Sumatera Selatan. Salam Pak Erastus, saya ingin bertanya apa yang harus saya lakukan terhadap anak laki-laki saya usia 21 tahun. 21 tahun, jadi kamu menikah atau punya anak nih? Kamu masih muda sekali udah punya anak ya. 17 tahun ya udah punya anak. Saya sudah tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan terhadap dia. Suka berjudi online, sudah sering memakai uang penjualan toko untuk berjudi online, banyak utang pinjaman online, sudah sering saya beri kesempatan untuk berubah tetapi tetap mengulanginya. Oke. Jangan berkata kasar terhadap anak ini. Saya khawatir anak ini tidak memiliki sosok ayah. Tapi hanya punya sosok ibu pekerja keras. Tapi yang banyak bicara, ngatur. Dan anak ini akhirnya begini keadaannya. Sekarang yang kamu harus lakukan tidak banyak bicara. Menegur dengan bahasa kasih. Dengan air mata tulus. Dan tidak memberi dia uang kecuali makan. Lakukan ini. Sementara kamu berdoa terus untuk dia, ikut doa pagi bersama saya jam 5 pagi waktu Indonesia Barat, mendengarkan khotbah saya. Tuhan pasti akan tolong dan buka jalan. Selamat berjuang nak, Tuhan memberkati kamu dan memperbarui anak laki-lakimu sehingga terjadi mujizat. Anak laki-lakimu bisa ikut persekutuan Home Nusantara. Jadi persekutuan orang-orang muda di bawah gerakan warrior. Ya, Home. Coba nanti di website mesti dikasih linknya, diberitahu. Nanti diberi link. Nanti orang-orang Home akan menelpon ibu, ini anak-anak muda, dan akan menelpon anak ibu juga untuk diajak bersama-sama mencari Tuhan. Selanjutnya wanita sudah menikah, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Salam Pak Pendeta, saya telah menikah dengan orang yang salah. Suami saya suka main judi, pemakai narkoba dan suka memukul kami. Barang-barang kami dijual untuk modal judi. Ya, beli narkoba. Pak, apa yang harus saya lakukan? Bercerai saya takut, dosa. Bertahan pun saya menderita. Saya mohon Pak Eras, apa yang harus saya perbuat? Dia memukul kamu, main judi, main narkoba. Wah. Barang-barang dijual. Kalau saran saya, kamu pisah rumah dulu sementara waktu. Tidak cerai tapi pisah rumah. Kalau sudah punya anak, bawa anakmu. Atau bicara baik-baik, aku udah gak tahan hidup sama kamu, aku mau pisah rumah. Sampai nunggu dia bertobat. Ya, kalau dia main judi, main narkoba, main pukul, kamu tidak nyaman, kamu pisah rumah dulu. Dan kamu beritahu bahwa kamu sudah tidak sanggup hidup dengan dia, dengan cara hidup seperti itu. Sementara itu, kamu ikut terus doa pagi dan ikut pelayanan kami. Tuhan memberkati kamu. Tuhan tolong wanita ini, kasihan. Bapa di surga, tolong wanita ini. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.